Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kita pada pagi hari ini, penuh dengan damai sejahtera, sukacita dan kesehatan yang dianugerahkan bagi kita sekaliannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing dan mengarahkan perjalanan hidup kita untuk berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian hidup kita yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami kembali menerima anugerah kehidupan yang daripadamu Tuhan. Sebelum kami menjalani setiap aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan hati pikiran kami untuk disirami atau dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh kami mengerti dan dimampukan untuk kami melakukannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal ke-13 ayat 43. Matius pasal ke-13 ayat 43 dengan perikop penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan pada Matius 13 ayat 43 ini adalah bagian penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang dijelaskan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya, ini tidak perlu lagi kita tafsirkan dengan makna yang lain, tapi sudah dijelaskan oleh Yesus sendiri makna lalang di antara gandum. Karena itu kita hanya diminta dengan perkataan tadi dalam ayat 43 ini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, agar kita dapat memahami dan melakukan setiap kehendak Tuhan melalui perjalanan hidup kita hari lepas hari. Cerita bermakna telinga yang tidak tuli. Seorang anak laki-laki kecil diberitahu oleh ayahnya supaya tidak meninggalkan halaman rumahnya. Tetapi tidak berapa lama kemudian, beberapa orang temannya datang dan mengajaknya pergi ke suatu lapangan yang agak jauh dari rumahnya. Beberapa waktu kemudian, ayahnya tidak menjumpai lagi anaknya di halaman rumahnya. Dia segera memotong rotan dan pergi untuk mencarinya. Setelah si ayah memukul anaknya dengan rotan secukupnya, dia bertanya kepada anaknya, "Mengapa tidak menaati perintahnya?" "Ayah, saya tergoda untuk melanggar perintah itu karena ajakan teman-teman saya." "Kalau demikian," jawab ayahnya, "mengapa engkau tidak menulikan telinga untuk melawan godaan itu?" "Tapi ayah," protes anaknya, "telinga saya tidak tuli."
banyak orang sayangnya seperti anak laki-laki kecil itu. Pada saat menghadapi suatu godaan, mereka tidak menulikan telinga, sehingga mereka jatuh ke dalam godaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini justru kita mendengar bagaimana Tuhan mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Agar perjalanan hidup kita sebagai gandum di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh menghasilkan buah sebagaimana seharusnya. Firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita tentang jati diri kita, bahwa ketika kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan lalu melakukannya, kita sedang mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita dengar itu dan apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang benar, sebagai gandum di antara lalang di tengah-tengah dunia ini. Karena pada waktunya nanti bahwa kita akan menerima penghakiman. Hari penghakiman pasti akan tiba dalam hidup kita masing-masing di tengah-tengah kerajaan Tuhan. Karena itu teruslah mendengar dan melakukan apa yang kita dengar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan di sepanjang seluruh kehidupan kita. Bertekunlah dalam kebenaran-kebenaran yang kita dengarkan sampai pembenaran kita dinyatakan pada hari penghakiman kelak. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan, dan tetaplah taat dan setia menjalani tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kami memiliki kedua telinga kami yang masih sempurna baik adanya. Biarlah kami banyak mendengar, dan tentu kami juga banyak melakukan apa yang kami dengar dari setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sertai berkati kami semuanya dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Aktivitas kami di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun kami bekerja, Tuhan menjagai dan melindungi kami. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu, Allah yang maha mendengar itu. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.